Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ahlus sidiki wal wafa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka melalui channel YouTube ini. Semoga dengan adanya channel YouTube ini bermanfaat bagi kita semua untuk bisa memahami tentang ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memahami ibadah tersebut secara zahir maupun batin. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi hari ini kita akan membahas tentang memilih hewan kurban. Kita ketahui bahwa ibadah kurban merupakan jenis ibadah hartawi. Jadi hanya orang yang mampu saja yang bisa melaksanakan atau menyembelih hewan kurban. Kalau tidak mampu, maka usahakan di tahun berikutnya bisa menyembelih hewan kurban, dikarenakan Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan amal ibadah ini dimulai dari awal disyariatkan sampai beliau wafat. Jadi selalu melaksanakan ibadah kurban. Untuk memilih hewan kurban, perlu kiranya kita memahami apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar amalan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena keadaan atau bukan hanya ingin mengikuti masanya, zamannya, tapi benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu annahu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Artinya, dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ketika kita memahaminya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih hewan kurban yang terbaik. Kita lihat di sini ada kata-kata enak dipandang mata. Mempunyai tanduk, berarti mengatakan bahwa benar-benar hewan tersebut sudah dipilih oleh Nabi Muhammad dengan sebaiknya. Bukan hewan yang sakit, bukan hewan yang lemah, yang lesu, dan sebagainya. Beliau juga menyembelihnya sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir. Jadi ketika kita motong hewan kurban, kita juga membaca basmalah dan juga mengucapkan takbir sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur hewan kurban.
Hewan yang dikurbankan atau yang disembelih memiliki kriteria umur. Bukan yang terlalu muda ataupun tua. Tapi ada syariat tersendiri. Untuk kambing atau domba telah berusia 1 tahun yang memasuki tahun kedua. Sedangkan untuk sapi telah berusia 2 tahun yang sedang memasuki tahun ketiga. Dan onta sudah berusia genap 5 tahun yang masuk ke tahun ke-6. Jadi kalau di luar dari umur hewan ini, maka tidak dibenarkan. Setelah kita memahami umur hewan kurban, sepatutnya kita juga memahami cara memilih hewan kurban. Yang pertama adalah menanyakan asal hewan kurban yang akan dibeli, kemudian memastikan bahwa hewan tersebut sudah diperiksa kesehatannya. Baik diperiksa di tempat kita membeli atau tempat daerah asal. Lebih bagusnya kalau ada sertifikat kesehatan, sehingga bisa memastikan bahwa hewan tersebut sehat, tidak cacat, dan siap untuk disembelih. Yang kedua adalah tidak membeli hewan kurban dalam karung. Istilahnya ini hanya melihat dan memilih saja, akan tapi tidak langsung memilih. Hanya lewat telepon atau lewat foto, video. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan bahwa hewan tersebut merupakan hewan yang sehat, hewan yang siap untuk dikurban. Kita harus bisa meneliti, harus bisa melihat langsung kesehatan, tidak ada cacatan dari hewan yang akan dikurbankan. Dimulai dari kepalanya, apakah ada yang cacat di kepalanya, apakah matanya buta, apakah hidungnya, telinganya, daerah kakinya, badannya, sampai dengan ke ekornya. Kita memastikan semuanya dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat, dan siap untuk dikurban. Berikutnya adalah membeli hewan kurban yang sehat dan tidak tergiur dengan harga yang murah. Biasanya kalau sedang memasuki musim kurban, sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha, biasanya sudah banyak yang mensyiarkan atau menawarkan harga-harga yang miring. Harga miring tidak bisa menjadi patokan sebagai hewan yang sehat. Biasanya harga-harga miring itu merupakan harga hewan yang memiliki cacat. Entah dari matanya, entah dari pincang kakinya, entah mungkin ada goresan di telinganya, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu yang tidak dibolehkan dengan tergiur harga yang murah. Yang keempat, di samping aspek fisik hewan, perilaku hewan juga menjadi indikator apakah hewan tersebut sehat atau tidak. Hewan yang sehat pasti memiliki nafsu makan yang baik, aktif bergerak, tidak lemas atau lesu, memberi respon ketika dipegang, ditarik, diraba, dan hewan tersebut tidak menyendiri atau memisah dari kelompoknya. Jadi selalu bersama, selalu bersemangat, sehat, prima, tidak lesu, tidak lemah. Ketika ditarik, dia ada respon. Ketika diraba, ada respon juga. Nah, ini yang bagus untuk menjadi hewan kurban. Setelah kita memahami umur hewan kurban yang akan disembelih, dan juga bagaimana tata cara memilih hewan kurban yang sesuai dengan syariat, tiba-tiba menjelang penyembelihan, hewan tersebut cacat. Yang tadinya sehat, tiba-tiba kakinya pincang. Atau matanya buta sebelah.
atau tanduknya patah. Nah, bagaimana ini? Apakah bisa hewan tersebut disembelih ataukah diganti dengan yang lebih baik lagi? Karena tidak sesuai dengan syariat. Kita lihat. Yang pertama mengatakan bahwa hewan ini bisa dikurbankan. Karena cacatnya bukan cacat dari awal. Cacatnya hanya menjelang di penyembelihan. Jadi misalkan kita seorang peternak hewan kurban, dari awalnya kita sudah menjaga nih. Kita sudah takyin, kita sudah menjelaskan, kita sudah nazar hukman bahwa nanti hewan-hewan ini akan saya jual untuk disembelih. Pada saat di hari H atau menjelang penyembelihan, ternyata ada cacatnya. Nah, ini masih dibolehkan. Kenapa? Karena sifatnya darurat atau sifatnya kebutuhan yang mendesak, bukan cacat dari awal. Pendapat yang kedua adalah bahwa hewan tersebut tidak sah, tidak boleh untuk disembelih. Kenapa? Karena tidak memenuhi kurban wajib. Sebab memandang sisi wajibnya. Karena wajibnya apa? Wajibnya harus memiliki hewan yang sehat, yang prima, tidak ada cacatnya, merespon. Ya. Tapi masalahnya adalah cacatnya ini menjelang penyembelihan. Nah, jadi kalau seandainya memandang dari sisi wajibnya, maka hewan tersebut wajib diganti dengan yang lebih baik, yang lebih prima, yang lebih sehat. Kalau seandainya melihat dari faktor darurat atau kebutuhan yang mendesak, maka dibolehkan. Kenapa? Karena cacatnya bukan cacat dari awal. Cacatnya itu menjelang penyembelihan yang tidak disengaja. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga apa yang ada di channel YouTube ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita memahami ibadah hewan kurban sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Serta kita berdoa kepada Allah agar kita selalu bisa menunaikan amalan ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu menunaikan amalan ini, dimulai dari disyariatkannya sampai dengan beliau wafat. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilar rasyad. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.